Pemirsa, insiden kekerasan yang melibatkan supporter kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia setelah pertandingan Arema FC melawan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan Minggu 11 Mei 2025. Kemenangan 3-0 Persik Kediri diwarnai aksi pelemparan batu ketika tim hendak meninggalkan stadion. Belum lepas dari ingatan tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa ratusan jiwa penonton 2 tahun silam. Kanjuruhan mestinya menjadi simbol harapan dan awal baru wajah sepak bola tanah air dari tribun penonton. Tapi kini nampaknya tradisi kekerasan supporter Indonesia belum juga selesai. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, founder Save Our Soccer, Akmal Marhali, bersama kami di studio. Bung Akmal, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita berdialog, kita simak dulu paket pengantar berikut ini. Sepak bola tanah air kembali tercoreng insiden yang dilakukan supporter. Yang teranyar, aksi pelemparan batu yang diduga dilakukan supporter Arema Malang FC kepada bus tim Persik Kediri tak lama setelah pertandingan lanjutan di kompetisi Liga 1 2024-2025 di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu malam. Kami mewakili parpel. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh tim Persik Kediri, pelatih, pemain, ofisial, dan juga rekan-rekan supporter Persik Kediri yang terkait hal yang terjadi di malam ini. Tak hanya di pentas lokal, kabar buruk melanda timnas Indonesia setelah PSSI resmi disanksi FIFA. FIFA menilai supporter Indonesia melakukan tindakan diskriminatif di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025. Dalam sanksinya, FIFA menerapkan denda dan pengurangan jumlah penonton untuk Indonesia. Tim Liputan NTV melaporkan. Baik, kita akan bahas terkait dengan kerusuhan yang terjadi saat laga Arema FC melawan Persik bersama Bung Akmal. Tapi sebelum saya minta pendapat Anda dan analisa terkait apa sebenarnya menjadi penyebab dari kerusuhan ini, saya mau tahu dulu hingga saat ini komunikasinya seperti apa. Apakah Anda sudah dapat kabar baik dari Persik maupun Arema FC terkait insiden ini? Ya, kalau dari Persik Kediri kebetulan pelatihnya Divaldo Alves, kawan saya gitu kan, sering ngobrol bareng-bareng. Kemudian saya sempat tanya soal kondisinya yang mengalami luka-luka. Dia bilang ini sebenarnya hadiah yang kurang enak. Karena apa? Karena ini untuk pertama kalinya Persik Kediri menang dalam total 11 laga beruntun tidak menang bersama Divaldo, dan hasilnya menang di Stadion Kanjuruhan dengan skor 3-0. Tapi hadiahnya adalah intimidasi yang membuat para pemain ofisial, dalam hal ini pelatih, karena Divaldo dan salah satu asisten pelatihnya yang kena serpihan kaca akibat pelemparan yang dilakukan oleh oknum Aremania. Dan saya pikir ini tradisi atau fenomena bola salju di sepak bola kita yang tidak pernah dituntaskan. Kenapa? Kasus supporter ini bukan hal yang pertama terjadi gitu kan. Bahkan setiap musim selalu terjadi. Sampai kemudian ada solusi dari PSSI tidak memberikan izin supporter tandang di musim ini sampai 2 tahun saat ini. Namun sampai sekarang belum ada solusi yang diberikan apa dan bagaimana gitu. Tapi sebenarnya efektif nggak sih kebijakan PSSI terhadap upaya untuk mencegah keributan antar supporter ini? Ya, untuk shortcut ya efektif setidaknya untuk mencegah, karena tidak bertemunya supporter dua tim yang bertanding. Tapi ini menghilangkan esensi sepak bola. Sepak bola itu harus dinikmati oleh supporter yang bertanding di dari dua tim yang bertanding. Dan ini sebenarnya jalan yang menurut saya justru jalan buntu ya dengan larangan supporter tandang. Yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana memberikan edukasi dan literasi, sekaligus juga memberikan pemahaman kepada supporter sepak bola. Tanggung jawabnya siapa, Bung Amal? Yang tanggung jawabnya ini kolektif, dari mulai PSSI, klub sebagai pembina dari supporter sendiri, termasuk pemerintah. Kenapa saya katakan termasuk pemerintah? Karena pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang salah satu isi butirnya adalah tentang aturan supporter sepak bola.
di mana disebutkan hak dan wewenang supporter sepak bola. Haknya adalah menyaksikan tim yang kesayangannya bertanding, kewajibannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini apa yang terjadi oleh Aremania, saya pikir ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ditangani secara serius dalam lingkup football family, hukum dalam tataran sepak bola. Dalam hal ini adalah Komite Disiplin PSSI untuk memberikan jatuhan hukuman. Yang kedua, dalam lingkup hukum positif. Gitu. Hukum positif ya hukum pidana, karena ini bisa dikenakan pasal berlapis, bisa kena 170 tentang vandalisme dan anarkisme, kena KUHP pasal 205 206 soal penganiayaan, atau 225 soal intimidasi. Dan ini harus diumumkan dan diberitahu kepada publik semuanya tentang penanganan hukumnya. Jangan sampai ramai seperti jamur di musim hujan, ramai 1-2 hari kemudian hilang, sehingga tidak ada efek jera untuk yang lain melakukan hal yang sama. Nah, untuk kasus Arema ini sudah kejadian yang ke-7 gitu kan, yang melibatkan Aremania. Yang pertama terjadi tanggal 27 Februari 2003 dan ini pun terjadi antara Arema dengan Persik di Stadion Brawijaya. Sorry, saya potong. Ketika anggapan supporter mengatakan bahwa ini adalah kekecewaan karena kekalahan semata, itu tidak bisa dibenarkan menjadi latar belakang kerusuhan ini, karena menurut Anda tadi ada 7 kali hal serupa. Berarti ini ada hal di belakangnya, atau dendam pribadi kah, atau dendam yang belum terselesaikan, dan atau segala macam. Iya, permasalahannya ini permasalahan yang sangat pelik ya untuk Arema. Sebelum main di Kanjuruhan kan sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Arema main di Stadion Supriyadi, ketika main di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, tidak ada masalah dengan supporternya. Artinya ada apa? Ada problem yang belum terselesaikan terkait kasus Kanjuruhan. Yang pertama, mitigasi terhadap keluarga korban. Yang kedua, termasuk program trauma healingnya terhadap korban. Kemudian dipaksakan main di Kanjuruhan tanpa ada proses mitigasi terhadap keluarga korban. Dan di Malang ini kebetulan ada 3 Arema. Ada Arema yang sekarang main di Liga 1, Arema FC yang dipimpin oleh Iwan Budianto. Ada Arema Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Novi yang merupakan istri dari pendiri Arema, Luki Akub Zainal. Kemudian ada lagi Arema satu lagi yang bermain di Liga 4, Liga Nusa. Artinya dari ketiga tim itu ada perbedaan tipikal supporter. Ada perbedaan tipikal supporter di mana Arema Indonesia merasa haknya dirampok oleh Arema FC untuk tampil di Liga 1, karena Arema yang asli menurut orang-orang Malang adalah Arema yang dipimpin oleh Novi gitu kan. Arema yang dipimpin oleh Novi yang didirikan oleh mertuanya Akub Zainal yang kemudian dipimpin oleh anaknya Luki Akub Zainal. Kemudian diprotorin, kemudian diambil oleh Iwan Budianto, dulu dinamakan Arema Kronus, sekarang Arema FC dengan PT Aremania Bersatu gitu. Sehingga kemudian ada jadi semacam skat Aremania di sana gitu kan. Ada konflik internal yang di dalamnya belum terselesaikan. Betul, ada skat Aremania. Saya ingin mengatakan seperti ini. Ini akan sulit diselesaikan dan akan mungkin terjadi lagi karena misalnya ketika pasca tragedi Kanjuruhan ada Ambon Vanda yang melakukan demonstrasi di markas Arema FC terkait dengan kasus ini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dikriminalisasi, akhirnya masuk penjara. Ya kan? Ini Ambon Panda dianggap sebagai Aremania yang berada di kubu Arema Indonesia, kubunya Novi. Sehingga bisa jadi kasus yang terjadi di kasus Persik Kediri itu Arema yang bukan kubu sekarang yang ada di Arema FC. Jadi sampai kapanpun kasus Aremania ini untuk kemudian potensi terjadinya kerusuhan sangat besar. Kenapa? Karena Aremanya tidak bersatu, gitu kan. Masih ada faksi-faksi atau sekat-sekat di sana. Ada Aremanianya Arema FC, ada Aremanianya Arema Indonesia. Sejak faksi-faksi itu muncul, apakah sudah ada upaya rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi bahwa meskipun ada 3 klub, tapi tujuannya tetap sama, yaitu memajukan Malang melalui sepak bola? Ya, inilah yang kemudian menjadi problem yang bisa jadi bom waktu, gitu kan. Bisa jadi bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Kenapa? Karena masing-masing punya visi yang berbeda. Arema Indonesia merasa bahwa dia adalah pemilik sah lisensi untuk Arema. Kemudian Arema FC merasa yang paling sah karena saat ini bermain di kompetisi Liga 1. Kemudian ada lagi Arema yang ketiga, Arema Malang. Ini klub yang didirikan yang berharap ini berseteru tidak selesai, ini alternatifnya yang ketiga. Sehingga kemudian ada 3 Arema di Malang, ini yang membuat potensinya terjadi, potensi terjadi ya intrik di dalamnya. Termasuk bisa jadi misalnya, bukan menuduh ya,
sebenarnya yang melakukan tindakan ini adalah Arema yang lain. Sehingga untuk mencoreng Arema yang ini kan bisa jadi seperti itu. Artinya ke depan tugas dari PSSI adalah bagaimana menyatukan Arema yang ada ini gitu kan. Baik. Sehingga menjadi satu kesatuan, ada rekonsiliasi sehingga kemudian ke depan ketika ingin memakai Stadion Kanjuruhan lagi sudah istilahnya masalah-masalah yang ada sudah ditata selesai. Ini kan tidak memaksakan main di Kanjuruhan sementara trauma terhadap tragedi 1 Oktober 2022 belum selesai. Baik. Sehingga kemudian masalah ini akhirnya akan terus terjadi gesekan di antara supporter dan korban pertamanya adalah Persik Kediri. Sebelumnya kan korbannya adalah Persebaya ketika 1 Oktober 2022 Persebaya menang 3-2. Kemudian terjadi kasus ini dan 135 orang meninggal dunia, kemudian dipakai lagi dengan hadirkan Arema menang 3-0 bermasalah lagi. Nanti setiap klub yang bermain dan menang di Kanjuruhan akan terjadi hal-hal yang sama kalau Baik. kemudian tidak ada penegakan hukum yang keras terhadap kasus ini gitu. Baik, kalau PSSI hanya sekedar mengurus Arema, saya rasa kecil. Kita juga pasti tahu 3 Arema ini punya cara sendiri untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Tapi apakah ada referensi dari Bu Akmal sendiri untuk PSSI yang lebih konkret bagaimana rekonsiliasi 2022 hingga rekonsiliasi hari ini hingga ke depan? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa TV Prime akan segera kembali sesaat lagi.